Coba kita mau liburan kemana kali ini? Semua barang-barang sudah kita masukkan ke dalam mobil. Nah, kita riset dulu odometernya ya. Kita start dari 64.921 km. Oke, karena semua sudah siap, kita sekarang mulai jalan. Liburan kali ini kita mau coba traveling yang agak jauh. Untuk liburan kali ini, kita akan mulai perjalanan kita ke Bali menggunakan mobil. Total perjalanan dari Tangerang ke Bali itu adalah sekitar 1.300 km. Karena jaraknya cukup jauh dan saya nyetir sendiri, jadi kita akan bagi tripnya jadi dua. Kita akan istirahat dulu di Malang, sekaligus wisata bersama dengan anak-anak. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan ke Bali. Kami berangkat dari daerah Tangerang. Kami berangkat tanggal 20 Desember 2022 jam 8 malam. Sebenarnya banyak yang menyarankan untuk berangkat subuh saja ya. Tapi kami mau coba cara lain. Kami akan berangkat malam karena berbagai pertimbangan yang ada. Salah satu alasannya adalah kami membawa anak yang masih kecil. Jadi kalau kami berangkat malam, anak-anak bisa tidur malam di mobil tanpa perlu merasakan jauhnya perjalanan kali ini. Untuk trip kali ini, kebetulan saya yang nyetir sendiri. Jadi untuk mengakali nanti begadang nyetir, jadi saya tidur agak banyak ya di siang sampai sore hari sebelum kita berangkat. Nah, kita akan masuk dari tol yang baru saja dibuka di samping Aeon BSD. Nama tolnya itu adalah Tol Serbaraja. Dari tol ini nanti kita akan masuk ke Tol Pondok Ranji, lalu ke arah JOR yang sejajar dengan Jalan Simatupang di Jakarta Selatan. Lalu setelah itu kita akan masuk ke Cikampek. Tadi kita masuk di Tol Serbaraja itu di sekitar jam 20:20. Sekarang ini sebenarnya sudah mulai masuk ya ke liburan anak-anak sekolah dan liburan Natal dan Tahun Baru juga. Jadi kami sedikit was-was. Kita nggak tahu nih di jalan apakah mulai macet atau kok sudah sangat macet sekali nanti di Jawa sana. Kita coba lihat saja ya gimana perjalanan kita kali ini. Jam 20.30, sekarang kita sudah masuk di Tol Pondok Ranji. Untuk perjalanan jauh, biasanya itu kami menggunakan mobil yang sedan ya. Karena sedan itu lebih nyaman kalau dipakai untuk perjalanan jauh. Cuma karena Desember itu kami lihat cuaca juga sering hujan ya di daerah-daerah. Jadi untuk menghindari kemungkinan kebanjiran atau mungkin ada hambatan halangan lainnya, jadi kami menggunakan mobil yang ground clearance-nya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya ada banjir gitu, kami masih bisa lewat lah sedikit-sedikit. Sekarang jam 21:15. Kita sekarang sudah masuk di Tol MBZ. Berarti dari Tangerang BSD sampai dengan MBZ kita tempuh dengan jarak sekitar 1,5 jam. Ya cukup baik lah ya, mengingat jalanan juga cukup lancar tadi. Jam 21:40, kita sudah turun dari Tol MBZ. Ketika turun di MBZ ini, kami melihat jalur ke Jakarta itu cukup macet ya.
Jadi entah mungkin ada halangan apa di jalur kembali ke Jakarta. Ini macetnya cukup panjang sih kalau saya lihat. Tapi arah Jakarta melalui tol MBZ itu tadi saya lihat tidak ada macet di sana. Mungkin kemacetan hanya di Cikampek ya, di jalur di bawah MBZ. Jam 22:05 kita masuk ke tol Cikampek. Ini semua waktunya saya coba bulatkan ke kelipatan 5 ya, supaya lebih enak nanti dihitungnya. Seluruh pembayaran gerbang tol di tol Trans Jawa ini menggunakan elektronik ya. Jadi pastikan kartu e-money atau kartu flash kalian itu memiliki saldo yang cukup untuk membawa kalian sampai ke tujuan kalian. Nah, sekarang kita ada di rest area kilometer 130A. Sekarang jam 23:05. Jam 23:50 kita masuk ke gerbang tol Palimanan. Nah, ini berarti kita sudah masuk di tol Cipali. Kalau kita melakukan perjalanan di malam hari, coba ekstra hati-hati ya, karena kita lihat ada banyak sekali bis dan truk selama perjalanan malam ini. Berikan saja jalan kepada bis atau truk yang mau menyusul kita. Selama perjalanan malam ini, saya melihat mungkin ada beberapa bis yang larinya cukup kencang ya. Jadi mereka kelihatannya itu adu balap kelihatannya sama bis yang lain. Jumlahnya nggak banyak sih, mungkin sekitar 2 atau 3 bus saja. Nah, saran saya kita jangan sampai kepancing ikutan balapan sama mereka atau mungkin malah menghalangi mereka gitu. Jadi biarkan saja mereka lewat, yang penting kita jaga kecepatan kita, dan yang penting kita aman sampai di tujuan. Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman saja, kalau kita mau menyusul kendaraan lain itu jangan lupa untuk menyalakan lampu sen sebelah kanan. Jadi lampu sen ini memberikan tanda kepada kendaraan di sebelah kiri agar mereka tidak memotong jalur kita di sebelah kanan. Jam 00:15 kita berada di kilometer 214. Anak-anak masih tidur dengan nyenyak di belakang. Biasanya di tol Cikampek, Cipali itu cukup ramai. Begitu mulai memasuki ke Semarang, lalu lintas kendaraan mulai berkurang ya. Setelah dari Semarang, itu nanti kalian akan lihat sendiri. Itu jalanan akan sangat-sangat kosong dan sangat jarang kendaraan lewat. Jam 00:45 kita sekarang berada di tol Pejagan Pemalang kilometer 249. Sampai dengan sekarang kami
tidak tidak terlalu banyak ya melihat mobil dengan plat dari B dari Jakarta atau Jabodetabek. Jadi kelihatannya ini belum masuk ke puncak arus ya, atau mungkin plat-plat Jakarta ini mereka akan baru jalan di subuh. Sekarang jam 01:45, kita berada di kilometer 351. Ini berarti kita sudah mulai mendekati kota Semarang. Dan seperti yang bisa kita lihat, tolnya sudah mulai sedikit rame ya. Nah, ini sekarang saya sedang memberikan lampu tanda sen kanan nih ke mobil truk yang ada di depan. Jadi saya meminta jalan ke mobil di depan untuk menyusul dia. Nah, mobil yang di depan itu biasanya dia akan memberikan jalan dengan memberikan jalurnya kepada kita. Dia akan pindah ke kiri selama memungkinkan bagi dia untuk pindah ke kiri. Dan itu juga nanti berlaku untuk kita. Kalau ada mobil di belakang kita yang meminta jalan untuk menyusul kita, jika memang memungkinkan, kita pindah saja ke jalur sebelah kiri dan kita berikan dia jalan. Jadi ingat ya, jalur sebelah kiri adalah untuk jalan biasa dan jalur sebelah kanan untuk menyusul. Kalau di depan kita itu kosong, baik jalur kiri maupun jalur kanan, dan kita tidak sedang menyusul kendaraan lain, jadi seharusnya kita itu berada di jalur sebelah kiri. Kalau kita lupa dan ada orang yang mau lewat menggunakan jalur kita di sebelah kanan, ya nggak apa-apa, kita kasih aja jalan dan kita minggir ke kiri. Karena memang kita seharusnya berada di kiri. Jam 2:30, kita sekarang berada di kilometer 382. Seharusnya sebentar lagi kita akan ketemu ke gerbang tol Kali Kangkung. Nah, selama melewati tol ini, kita akan melewati beberapa jembatan yang cukup ikonik ya. Nah, ini salah satunya. Sayang kita melewatinya di malam hari ya, jadi tidak begitu kelihatan bagus dan megahnya jembatan ini. Sekarang jam 2:47, kita di kilometer 413. Nah, ini kita sekarang sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung.
Sekarang jam 3:05, kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Kilometer 475. Sekarang jam 3:40. Di jalur tol ini kita sudah mulai jarang melihat kendaraan yang lewat ya. Saran saya, kita tetap jaga kecepatan dan jangan terpancing untuk memacu kendaraan dengan kencang sekali. Nah, di sini kita lihat mobil udah hampir nggak ada ya. Semuanya kosong dan cuma kita sendiri aja yang ada di jalan. Mungkin sedikit tips and trick ya ketika melakukan perjalanan malam. Jadi karena malam ini mobil itu jarang yang ada yang lewat, jadi kita harus ekstra hati-hati dan bukan malah memacu kendaraan dengan kencang. Karena kalau terjadi sesuatu dengan kita di perjalanan, orang yang akan menolong kita pun nanti jumlahnya sangat sedikit sekali karena tidak ada mobil yang lewat. Jadi tetap perhatikan kendaraan, cek dengan seksama sebelum berangkat, dan selalu perhatikan kecepatan yang kita gunakan selama menyetir. Kilometer 560, kita mulai masuk ke wilayah Ngawi. Sekarang jam menunjukkan jam 4:35. Seperti yang teman-teman lihat, kita harus hati-hati ya di jalur ini karena suka turun kabut yang cukup tebal seperti sekarang ini. Ini benar-benar parah sekali kabutnya sih. Kalau di kamera mungkin tidak gitu terlihat ya, tapi di realnya itu sangat tebal sekali. Karena cuaca sangat berkabut, saya mencoba menyalakan semua lampu yang ada supaya aman dan jalan tetap terlihat. Ini sekarang saya coba menyalakan lampu tambahan ya, lampu kabut yang berwarna kuning. Cukup menolong sih, walaupun kabutnya cukup tebal dan masih terasa terganggu ya. Tips kendaraan yang lain, jika mobil atau kendaraan kalian itu dilengkapi dengan lampu kabut, ada baiknya kalian menggunakan lampu kabut yang berwarna kuning atau yang agak kekuningan. Hindari memakai lampu kabut yang berwarna putih ya, karena jika kabutnya cukup tebal gitu atau hujan lumayan lebat, lampu putih itu agak susah gitu kalau untuk digunakan untuk melihat jalan. Maksud saya agak susah digunakan untuk melihat di kondisi jalan yang basah. Jam 4:40, kami memutuskan untuk mencari rest area dulu untuk istirahat sebentar. Sekaligus kita harus isi solar dulu ya. Selama perjalanan jauh ini, kalau teman-teman merasa ngantuk atau capek, kalian wajib untuk istirahat dulu ya. Cari rest area terdekat. Kalau rest area terdekat itu ternyata masih sangat jauh dan tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk pinggir ke kiri,
Kalian bisa coba dengan membuka sedikit kaca jendela ya, supaya ada sirkulasi udara. Saya beberapa kali pakai trik ini dengan membuka jendela dan membiarkan sirkulasi udara di mobil terganti. Itu cukup bisa membantu lah mengurangi ngantuk. Jangan lupa kalau kita melakukan perjalanan jauh, bawa minuman yang agak lebihan, kemudian bawa juga cemilan dan makanan kalian lainnya. Saran saya coba hindari bawa banyak minuman yang manis-manis ya. Karena kalau kita banyak minum minuman manis, itu malah bisa membuat kita ngantuk di jalan. Nah, sekarang kita isi dulu solarnya ya. Selama perjalanan kita menggunakan Pertamina Dex atau Dexlite. Sedikit tips dari saya, selama perjalanan melalui tol baru ini, rest area itu jaraknya cukup jauh ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan mengisi solar itu atau mengisi bensin ketika tangki sudah habis seperempat atau maksimal sudah habis setengah. Itu saya akan langsung isi lagi di rest area berikutnya. Kilometer 583, jam 5 subuh. Sekarang ini kita sudah berada di Tol Kertosono. Sekarang jam 5:20, kita ada di kilometer 614. Ini berarti kita sudah makin mendekati kota Surabaya ya. Dan karena kita sudah masuk wilayah timur, kita lihat mataharinya juga sudah cukup terang ya, walaupun baru jam 5:20. Nah, anak-anak baru bangun tidur nih. Jadi enaknya mereka nggak ngerasain atau kita sudah berjalan hampir 12 jam. Kilometer 725, Tol Krian Gresik, sekarang jam 6:25. Sekarang jam 7:50. Nah, kita lihat tol masih agak kosong ya. Tapi di jalur berlawanan sudah mulai banyak kelihatan kendaraan lalu lalang. Nah, kita akan sebentar lagi sampai. Sekarang jam 7:55. Sebentar lagi kita akan keluar ke Malang. Di Malang kami akan menginap di Hotel Atria untuk istirahat ya. Karena kita lihat Hotel Atria ini juga cukup strategis dan tidak jauh dari jalan tol. Setelah beristirahat di Malang, nanti kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Bali. Kami akan share perjalanan kami di video berikutnya. Total perjalanan kita dari Tangerang ke Malang sekitar 12 jam. Itu sudah termasuk istirahat di rest area. Selama perjalanan dari Tangerang ke Malang, kami tidak mendapati kemacetan ya yang parah gitu. Paling hanya tersendat sedikit di sekitar
tol Jor ya di Simatupang sana. Tapi setelah itu jalan cukup lancar, sangat-sangat lancar. Jadi saya rasa ini bisa jadi alternatif yang bagus lah ya untuk teman-teman yang ingin mengadakan perjalanan jauh. Bisa dipertimbangkan untuk berangkat di malam hari untuk menghindari kemacetan yang ada. Dari Tangerang sampai dengan Malang kami menghabiskan sekitar 70 liter solar dex atau Dexlite. Berikut adalah perincian biaya dan waktu yang kami habiskan sekali perjalanan dari Tangerang menuju ke Malang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan melakukan perjalanan yang sama.